Halo, perkenalkan nama saya Shalom Apinta Cayatasani dari Universitas 11 Maret jurusan S1 Akuntansi Angkatan 2021 dengan NIM F0321225. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pemungutan dan pembayaran pajak, di mana bab ini adalah bab pertama dari mata kuliah perpajakan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa subbab. Langsung saja, yang pertama, kita akan membahas asas-asas pemungutan pajak. Di sini, keempat asas ini dikemukakan oleh Adam Smith dan sering disebut dengan the four maxims atau four canons. Yang pertama ada asas equality. Artinya, pemungutan pajak atau pembebanan pajak di antara subjek pajak itu harus disesuaikan atau seimbang dengan kemampuan subjek pajak tersebut. Nah, kedua ada certainty. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak itu harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Artinya adalah harus ada suatu kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Yang ketiga ada convenience of payment. Nah, convenience of payment ini hendaknya itu pajak itu dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. Yang keempat ada economic of collection. Di sini artinya adalah pemungutan pajak itu harus efisien. Efisien bagaimana? Penerimaan pajaknya harus lebih besar dari pembiayaan pajak. Kenapa? Karena kalau pembiayaannya lebih besar kan sama saja sia-sia ya usahanya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada teori-teori pembenaran atau justification pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Nah, negara itu kan harus melindungi rakyatnya. Maka negara di sini pada teori ini diibaratkan dengan perusahaan asuransi. Rakyat membayar pajak itu sebagai suatu premi untuk negara gitu ya. Tapi teori ini sudah ditinggalkan karena dalam praktiknya kalau terjadi suatu kerugian itu negara itu tidak secara langsung mengganti rugi ya. Maka teori ini sudah dianggap tidak relevan lagi. Yang kedua ada teori kepentingan. Nah, pembayaran pajak di teori ini berhubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Artinya bahwa semakin individu itu menikmati jasa-jasa pemerintah, maka pajaknya semakin besar. Teori ini juga masih berlaku, namun sukar untuk dipertahankan ya, karena seorang yang miskin atau pengangguran itu seringkali menikmati juga jasa-jasa pemerintah, tetapi mereka tidak membayar pajak, maka teori ini sulit dipertahankan. Ketiga ada teori daya pikul, yaitu pemungutan pajak harus sesuai dengan daya pikul individu wajib pajak. Jadi memperhatikan penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran wajib pajak. Nah, daya pikul sendiri itu apa sih? Daya pikul itu adalah kekuatan menyerahkan uang kepada negara setelah kebutuhan primer dari wajib pajak tersebut terpenuhi. Yang keempat ada teori kewajiban mutlak. Teori kewajiban mutlak ini juga sering disebut dengan teori bakti. Nah, dasar hukumnya itu terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Rakyat harus membayar pajak, sedangkan negara itu berhak memungut pajak. Nah, kalau begini kan artinya nanti negara itu bisa sewenang-wenang ya dengan rakyatnya, maka negara bisa menjadi otoriter dan melupakan aspek keadilan tadi. Yang kelima ada teori daya beli. Nah, teori ini termasuk teori modern. Kenapa? Karena teori ini tidak melihat asal mula negara itu memungut pajak itu kenapa, tapi lebih memperhatikan kepada efeknya. Jadi pemungutan pajak itu sebagai suatu cara menyerap daya beli masyarakat, kemudian disalurkan kepada rumah tangga negara, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat
berupa infrastruktur dan infrastruktur yang disediakan oleh negara untuk memelihara hidup masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat pembuatan undang-undang pajak. Yang pertama ada syarat keadilan. Berarti pemungutan pajak itu harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan. Artinya bagaimana? Berarti bahwa pemungutan pajak itu harus dilakukan secara umum, merata, dan pemungutannya besar pajaknya itu harus disesuaikan dengan keadaan individu wajib pajak. Yang kedua ada syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang karena undang-undang itu sifatnya memaksa. Hak dan kewajiban dari wajib pajak maupun petugas pajak harus diatur dalam undang-undang. Yang ketiga ada syarat ekonomis. Nah, itu artinya adalah pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi. Jangan sampai pemungutan pajak itu menyebabkan terganggunya kelancaran dari sebuah produksi, perdagangan, perindustrian, dan kehidupan masyarakat gitu. Yang keempat ada syarat finansial. Sesuai dengan fungsi pajak sebagai penerimaan negara, maka pembiayaan pemungutan pajak itu tidak boleh terlalu besar. Jadi biayanya harus lebih kecil dari perolehan pajak. Yang kelima yaitu sistem pemungutan pajak itu harus sederhana. Kenapa harus sederhana? Supaya memudahkan wajib pajak itu membayar pajak. Dengan mudahnya sistemnya, maka pastinya masyarakat itu lebih terdorong untuk membayar pajak. Ini selanjutnya kita akan membahas mengenai stelsel pemungutan pajak. Oke, yang pertama stelsel nyata. Pengenaan pajak di sini didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh oleh wajib pajak karena penghitungannya berada pada akhir periode pajak. Nah, kelemahan dari stelsel ini kan tadi kan pemungutannya itu baru dapat dilakukan pada akhir periode, padahal negara atau pemerintah itu membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai keperluan sepanjang tahun. Tapi ada kelebihannya, yaitu besar pajak yang dipungut itu sesuai dengan besar pajak sesungguhnya yang terutang karena dilakukan pada akhir periode. Yang kedua ada stelsel fiktif. Disebut juga dengan stelsel anggapan. Pengenaan pajak itu didasarkan pada sebuah anggapan. Jadi gini, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Nah, kemudian berarti dengan stelsel fiktif ini, besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui. Tapi kelemahan dari stelsel pajak ini, stelsel fiktif ini, besar pajak yang dipungut itu belum tentu sesuai dengan besar pajak sesungguhnya. Karena didasarkan pada sebuah anggapan. Tapi kelebihannya itu, pemungutan pajaknya dapat dilakukan pada awal tahun sehingga pembiayaan pemerintah lebih mudah karena sudah terkumpul di awal. Yang ketiga ada stelsel campurana. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi kedua stelsel sebelumnya, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian utang pajak dan saat timbulnya utang pajak. Nah, menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penagihan Pajak, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, saat timbulnya utang pajak itu dibagi menjadi dua ya. Ada acara material dan acara formal. Nah, acara material ini timbul, utang pajak itu timbul karena ada sesuatu yang menyebabkan, yaitu perbuatan-perbuatan,
keadaan-keadaan dan peristiwa. Kemudian ajaran formal yaitu utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Nah, jadi meskipun nanti sudah ada peristiwa yang menyebabkan ini tadi atau tax based ini, tapi kalau belum ada surat ketetapan pajak maka belum ada utang pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur penagihan pajak. Nah, penagihan pajak ini dilakukan apabila wajib pajak itu tidak melunasi utang pajaknya dan sudah lewat tempo pembayaran. Baru nanti kalau sudah lewat tempo dilakukanlah penagihan pajak. Nah, penagihan pajak ini ada 4 tahapan. Yang pertama penagihan dengan surat teguran. Surat teguran ini keluar apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak itu tidak melunasi pajak terutang. Nah, kemudian apabila dengan surat teguran tidak berhasil, maka dengan surat paksa. Surat paksa ini dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, penanggung jawab pajak itu belum melunasi utang pajaknya. Nah, apabila tidak berhasil lagi, maka dikeluarkan penagihan dengan surat cita. Surat cita ini adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung jawab pajak itu belum melunasi pajaknya. Nah, kemudian penyitaan ini bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung jawab ya, tapi masih barang-barangnya itu masih dijadikan sebagai jaminan. Jadi masih ada kesempatan untuk melunasi utang pajak. Nah, selanjutnya apabila tidak berhasil, 14 hari kemudian akan dikeluarkan dengan surat lelang. Jadi setelah 14 hari surat cita keluar, tapi belum dilunasi, maka akan ada surat lelang. Nah, kemudian 14 hari setelah surat lelang terbit, tapi belum juga dibayar, maka akan dilaksanakan pelelangan, yaitu pengumuman lelang dan barang-barang tersebut bisa dilelang untuk barang-barang sitaan tersebut bisa dilelang untuk melunasi utang pajak. Sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak itu memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajaknya. Jadi di sini wajib pajak itu bersifat pasif dan aparatur atau fiskus itu bersifat aktif. Keberhasilan dari pemungutan pajak ini bergantung pada aparatur atau fiskus pajak. Yang kedua ada self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap periode pajak, tapi ini tetap harus sesuai dengan perundang-undangan. Nah, ini artinya itu berarti wajib pajak itu diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang secara mandiri. Jadi di sini yang aktif adalah wajib pajak. Dan fiskus atau aparatur pajak ini hanya mengawasi saja. Yang ketiga ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka peranan dominan ini dipegang oleh pihak ketiga. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan mungkin banyak yang belum dipahami, teman-teman bisa menghubungi saya di email saya yaitu presidentialmanagement.com. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lain waktu.